Selamat pagi Shalom. Sekali lagi selamat pagi Shalom. Karena Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena sampai sekarang kita masih diberikan kesehatan. Kita percaya semua hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Amin. Langsung saja kita membuka Alkitab kita dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal yang ketiga ayat 1 sampai 30. Sekali lagi kitab Daniel pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-30. Lumayan panjang. Nanti teman-teman yang ada di sebelah kiri saya membaca ayat yang merangka ganjil, dan teman-teman yang ada di sebelah kanan saya membaca ayat yang merangka genap. Kitab Daniel pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-30. Sudah dapat semua? Amin. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perapian yang Menyala-nyala. 1, 2, 3. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu raja-raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para penguasa, para bupati, para penasihat raja, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk melihat dan patung yang ada di kali itu. Lalu beberapa para raja, para penguasa, para bupati, para penasihat raja, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri Nebukadnezar yang meninggal di dekat raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah orang berkata dengan suara naik, Beginilah dikatakan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, demi kamu mendengar musyawarah, seruling, kecapi, rebab, gambus, sedang, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah kepada patung Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu rinci segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. pada waktu itu juga apabila beberapa orang asli menuduh orang ini, Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, ya Raja, ketahuilah ini tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan perintah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, sedang, dan berbagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah kepada patung itu. dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah Akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang beberapa Tuhan memberikan perintah atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak meninggalkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang mendirikan itu. Sekarang jika kamu bersedia, jika kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, sedang, dan berbagai-bagai jenis bunyinya, sujudlah menyembah patung yang dibuat di mulut. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang akan melepaskan kamu dari dalam tanganmu? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. jika kami yang bekerja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tangan-tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang didirikan itu. Maka berdoalah kepada Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego, lalu diperintahkannya supaya perapian
Tetapi jika orang itu tidak bisa dapat Kaisar dan Abednego, jangan dalam peradilan di mana itu diberikan kalian. Kemudian berpikirlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para pementerinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar Raja. Katanya, apabila yang akan melihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu, mereka tidak terluka, dan kehidupan itu berbanyak seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekatkan pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah ia kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Namun Para penguasa, para bupati, para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, juga mereka tidak berbuat apa-apa, dan tanda-tanda kebakaran itu tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, bersucilah Sadrak, Mesak, dan Abednego, ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. sebab aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang berbangsa dan bangsa ia yang mengucapkan perintah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dikepala dan rumahnya akan dibongkar menjadi timbunan puing, karena tidak ada hal lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Bersama-sama lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Amin. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Melalui kitab Daniel pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-30 ini kita akan belajar bersama tema bertahan dalam kebenaran. Jadi tema kita pada pagi hari ini adalah bertahan dalam kebenaran. Jadi teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bertahan adalah tetap pada tempatnya, berteguh hati, tidak mudah goyah. Berarti kalau kita artikan, kata bertahan adalah stay di satu tempat, tidak kemana-mana teman-teman. Inilah yang harus dilakukan sebagai pengikut Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Tapi kalau kita lihat dalam realitanya teman-teman, banyak orang Kristen meninggalkan imannya karena terancam melarat. Mungkin karena diancam dianiaya, atau mungkin meninggalkan imannya karena apa? Karena demi jabatan, demi kedudukan, demi apa lagi? Demi pendidikan. Kita melihat ada di daerah-daerah tertentu, mereka didatangi dengan dengan tujuan supaya pendidikan ditingkatkan, tetapi mereka harus mengikut ajaran tertentu, meninggalkan kekristenan teman-teman. Atau demi apa lagi? Demi pasangan hidup. Ini yang sering kita temukan teman-teman. Takut nggak dapat jodoh, akhirnya ada orang dari seberang, dia mau aja. Apalagi teman-teman, karena tuntutan ekonomi, karena uang dan sebagainya, harta lebih penting, dianggap lebih penting daripada imannya. Itu tidak teman-teman. Jadi kita semua di tempat ini adalah orang-orang yang justru harus meninggalkan hal-hal duniawi untuk kebenaran, untuk bertahan dalam kebenaran. Bukan kita meninggalkan kebenaran karena hal-hal duniawi itu teman-teman. Bukan kita meninggalkan kebenaran karena hal-hal yang bersifat senang sementara. Jadi teman-teman yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama bagaimana cara agar kita tetap bertahan dalam kebenaran. Bagaimana cara agar kita tetap bertahan dalam kebenaran. Yang pertama, kita tidak kompromi teman-teman. Silakan satu orang membaca ayat yang ke-12, silakan Michael. Ayat yang ke-12 mengenai firman Tuhan. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuhan memberikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak menggunakan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Mereka tidak menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kompromi adalah berarti jalan tengah, kesepakatan, persetujuan atau titik temu. Jadi teman-teman yang berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah hal pertama yang harus kita lakukan
baca tadi teman-teman, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Inilah orang-orang penting yang dicatat dalam kitab Daniel pasal 3 ini. Kenapa dikatakan orang-orang penting? Karena mereka tidak kompromi dengan dosa teman-teman. Ketika Raja Nebukadnezar memerintahkan seluruh orang, mulai dari rakyat biasa sampai kepada pemimpin tertinggi, supaya semua orang yang ada di situ tanpa terkecuali harus menyembah patung yang emas yang ia dirikan itu. Selain Sadrak, Mesak, dan Abednego, semua orang menuruti itu teman-teman. Tetapi apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mereka tidak kompromi. Sekalipun terancam, mereka tetap berpegang teguh kepada iman mereka. Mereka tidak mau untuk menyembah patung itu teman-teman. Tentunya kita melihat dalam konteks pembacaan Alkitab kita ini bahwa perintah yang disampaikan oleh Raja Nebukadnezar bukanlah perintah yang main-main. Ada konsekuensi dan akibat yang harus mereka terima ketika mereka tidak mau menyembah patung itu. Khususnya patung emas yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Ada dua pilihan yang diberikan teman-teman kepada semua orang, termasuk ketiga orang ini: menyembah patung atau mati. Ini sudah 3 kali dicatat dalam pasal yang ketiga ini, di ayat yang ke-6, di ayat yang ke-11, dan juga di ayat yang ke-15. Pertanyaan yang sering muncul teman-teman, sulitkah untuk memilih satu dari dua pertanyaan ini, dari dua pilihan ini? Kalau jalan pintas, kita tentunya milih sembah patung daripada kita harus mati. Kita lebih memilih sesuatu yang menguntungkan diri kita. Tapi tidak dengan ketiga orang ini. Menjadi penyembah patung atau menyembah berhala tidak menjadi pilihan dari mereka teman-teman. Menyembah patung tidak menjadi pilihan dari ketiga orang ini. Bisa saja ketika menyembah patung, jabatan mereka naik, kedudukan mereka naik. Tapi sekian banyak dari orang-orang di situ mereka memilih menyembah. Tetapi sekali lagi hanya ketiga orang ini yang tidak mau menyembah. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ancaman ini sudah berkali-kali dilontarkan bagi ketiga orang ini. Coba satu orang baca di ayat yang ke-15. Herodian baca. Demikian firman Tuhan. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis-jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kebuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Dan dewa manakah yang sanggup melepaskan kamu dari tanganku? Itu kata Raja Nebukadnezar kepada mereka bertiga teman-teman. Pengulangan ini diulang sebanyak 3 kali dalam pasal yang ketiga ini. Nah, kalau kita lihat, jika terjadi pengulangan dalam setiap pasal, itu berarti hal yang perlu kita perhatikan teman-teman. Bagaimana dengan kehidupan kita? Manakah yang akan kita pilih jika kita berada di posisi itu teman-teman? Apakah kita akan menyembah patung? Karena ini benar-benar terjadi, bukan hanya sekedar cerita belaka, tetapi ini benar diperhadapkan kepada Sadrak, Mesak, dan juga Abednego. Dalam kehidupan kita pilih mana teman-teman? Hanya kita sendiri, hati kita yang sanggup menjawab itu. Jawaban kita menentukan iman kita teman-teman. Kalau iman kita hanya ece-ece, iman kita setengah-setengah kepada Tuhan, tentunya kita pilih apa? Pastinya kita pilih sembah patung, cari aman. Tetapi sebagai orang benar, sebagai orang percaya, seharusnya kita memiliki iman seperti ketiga orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tidak kompromi meskipun bahaya besar di depan mereka teman-teman. Atau mungkin dalam kehidupan kita, gak usahlah jauh-jauh seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Masalah menimpa kita pilih apa teman-teman? Atau ketika ada sesuatu yang harus diperhadapkan dengan pilihan yang membuat kita harus meninggalkan iman kita pilih mana? Kesenangan sementara atau kita tetap bertahan dalam iman kita? Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi kehidupan yang kita pilih, apa yang kita pilih sekarang itu menentukan kehidupan yang akan kita jalani besok dan juga seterusnya. Amin. Jadi itu yang harus kita lakukan. Yang pertama teman-teman, kita tidak kompromi. Kemudian yang kedua adalah tetap meneguhkan iman. Yang kedua, agar kita tetap bertahan dalam kebenaran, kita harus tetap meneguhkan iman kita. Di ayat 17 sampai 18. Baca satu orang. Ayat 17 dan juga ayat 18.
demikianlah firman Tuhan. Jika Allah kami yang kami puji sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Ini adalah jawaban dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini adalah jawaban pembuktian dari iman ketiga orang ini, teman-teman. Iman terhadap Allah yang mereka sembah, Allah Israel yang mereka sembah, dan juga yang pastinya kita sembah sampai hari ini. Mereka meyakinkan raja, jika Allah yang mereka sembah pun tidak sanggup melepaskan mereka, mereka tidak akan menyembah patung itu. Bahkan sekalipun sanggup dilepaskan, mereka bersyukur terhadap itu, teman-teman. Jadi dalam artian, iman mereka tidak diskon dengan berkat, tidak diskon dengan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sekalipun mereka tidak melihat berkat dalam hidup mereka, atau tidak melihat mujizat dalam hidup mereka, atau sekalipun mereka harus mati demi iman itu, mereka tetap mempertahankannya, teman-teman. Ini luar biasa bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan juga sangat patut untuk kita sebagai anak muda untuk kita contoh, teman-teman. Ini iman yang sesungguhnya. Meskipun mereka mengalami sesuatu yang istilahnya nyawa taruhannya, tetapi ini iman yang sangat luar biasa. Para Alkitab mencatat tokoh-tokoh yang luar biasa dalam kitab Perjanjian Lama ini, teman-teman. Dan yang saya kagumi, salah satunya termasuk ketiga orang ini. Dalam kehidupan kita, ketika persoalan yang kita hadapi, seharusnya kita memiliki iman yang teguh seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jangan pernah kita lupakan Yesus, jangan pernah tinggalkan iman kita hanya demi sesuatu yang sementara, hanya demi untuk menyenangkan kedagingan kita, teman-teman. Kita akan melihat apa yang akan terjadi jika iman kita tetap teguh. Apa yang akan terjadi jika iman kita tetap teguh? Yang pertama, kita akan melihat pertolongan Tuhan. Di ayat yang ke-25. Katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Awalnya ketika Raja Nebukadnezar memasukkan ketiga orang itu, semua terikat, teman-teman. Tetapi di ayat 25 mencatat bahwa mereka berjalan-jalan dengan bebas dalam api itu. Inilah pertolongan yang Tuhan berikan atas iman mereka, teman-teman. Ketika ancaman sudah di depan mata, bahkan dikatakan bahwa api itu dipanaskan 7 kali ketika mereka tetap bersikeras untuk tidak menyembah patung itu. Di dalam konteks pembacaan Alkitab kita di ayat 22, api yang dipanaskan itu membakar orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi ketiga orang ini tidak terjadi apa-apa. Mereka tetap sehat, tubuh mereka tidak lecet, teman-teman. Allah menyatakan mujizatnya bagi ketiga orang ini. Seandainya mereka mengambil jalan aman, menyembah patung itu, mereka tidak akan melihat mujizat yang Allah nyatakan dalam kehidupan kita. Iya enggak? Kalau seandainya mereka dari awal memilih untuk menyembah patung itu tidak akan mendatangkan mujizat dalam kehidupan mereka. Mereka tidak akan melihat pertolongan Tuhan yang besar dalam kehidupan mereka. Tetapi karena mereka memilih tetap berpegang teguh dalam iman mereka, Allah menyatakan kuasanya. Dalam kelemahan kita, Allah menyatakan kuasanya, teman-teman. Jadi jangan pernah ragu ketika kita memilih Tuhan. Jangan pernah ragu ketika kita bertahan dalam iman kita. Karena yang pasti Tuhan selalu ada menolong kehidupan kita. Amin. Kemudian yang kedua, apa yang akan terjadi ketika kita tetap bertahan teguh dalam iman kita? Melalui iman kita lihat orang lain juga menjadi percaya, teman-teman. Supaya semua orang menyembah Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui iman ketiga orang ini, biarlah kehidupan kita pun diberkati, biarlah kehidupan kita pun menjadi contoh. Ketiga orang ini menjadi contoh dalam iman kekristenan kita. Dimanapun kita berada, bahkan apapun yang akan kita hadapi, jangan pernah kita tinggalkan Yesus demi tawaran dunia ini, teman-teman. Sekalipun tidak ada yang harus kita lakukan, atau sekalipun kita harus terlibat dalam suatu situasi yang membuat kita harus memilih antara apa yang akan kita lakukan atau kita meninggalkan iman, kita harus tetap berteguh dalam iman kita. Karena kita yakin dan percaya bahwa Yesus lebih besar dari segalanya, teman-teman. Jangan kita diskon sekali lagi iman kita dengan berkat Tuhan. Jangan karena tidak
kita tidak mengalami berkat Tuhan, atau kita merasa bahwa Tuhan tidak menolong kehidupan kita tinggalkan Yesus, teman-teman. Karena apa? Karena ini sekarang yang sedang dihadapi oleh dunia. Ketika mereka tidak melihat berkat Tuhan, mereka tinggalkan Yesus. Karena apa? Tujuan mereka mengikuti Yesus supaya apa? Supaya dapat berkat. Tetapi kita di tempat ini tidak. Justru karena kita sudah menerima berkat Tuhan, kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan, makanya kita ikut Tuhan, teman-teman. Bukan supaya menerima keselamatan, tapi karena kita sudah memperoleh keselamatan. Amin. Jadi itu saja yang dapat saya bagikan pada pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan